semuanya berdamai. Ya. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Oke. Oh, kok masih yang itu ya? Yang 6 berarti. Ini di terjemahan yang satunya ya. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersukacitalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, dan mau terus menghidupinya sepanjang masa hidupnya. Amin. Saudara, kalau ngomong Raja damai, Yesus lahir berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Jadi mestinya kalau hari ini ngomong soal damai, Raja damai, gak ada sesuatu yang baru buat kita. Karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Masalahnya hari ini kita masih sering begini. Kok sulit banget ya Tuhan? Kok aku masih nemuin kejengkelan dalam hidupku? Aku merasa mentok. Sorry. Kalau ternyata mentok adalah satu pilihan yang gak pas, jalannya buntu. Dan kita merasa gak damai lagi dengan situasi itu. Kok buntu hidupku Tuhan? Pernah main labirin? Saya lupa saudara dari sorga semua. Jelas mainannya adalah firman Tuhan setiap hari dibaca ya. Jadi gak pernah main labirin. Cuman saya aja yang hidup duniawi rasanya ya. Oke. Jadi kalau labirin itu yang belok, terus pakai ballpoint ditunjuk. Nah, berlikaliku kadang-kadang mentok. Kalau kita pas jalannya lempeng, ketemu di ujung akhir yang kita sukacita di sana. Kadang ternyata hidup ini bisa buntu. Dan kita nggak merasa damai. Kabar baiknya hari ini, dia sudah lahir. Semua karyanya sempurna. Sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Siapa yang percaya Yesus sudah melakukan karyanya yang paling sempurna? Sebagian nggak punya tangan atau nggak percaya? Masih kurang. Saya mau lihat yang datang 5.000 orang kok tangannya cuman, wah puji Tuhan ya. Ya, ketika kita percaya Yesus melakukan semua hal dengan sempurna, hanya satu sisa lagi pekerjaannya. Apa itu? Datang kedua kalinya. Dan orang selalu bertanya, apa damai itu? Sudah gak zamannya, friend. Tanya apa damai itu? Boleh buka kamusnya masing-masing. Damai itu apa? Gak stres, gak jengkel, gak berantem, gak berselisih, tentram, tenang, aman. Dan itu gak penting. Karena apa? Jauh lebih penting bagaimana damai itu dan siapa itu damai. Ini jauh lebih penting. Ada yang pernah berantem? Oh, saya lupa lagi. Saudara kelamaan tinggal di sorga. Datangnya terlambat. Jadi sama sekali gak ngerti bahwa apa sih berantem itu gitu ya. Berselisih. Malah lebih sulit ya. Berantem aja gak ngerti ya, berselisih apa lagi? Ada yang sampai hari ini masih berselisih? Puji Tuhan, Pak, saya cukup khotbahnya, semua damai baik-baik saja Pak hidupnya. Ya, yang masih ada sedikit jengkel hatinya, ngaku saja. Malam hari ini engkau akan dimerdekakan dari rasa jengkelmu. Puji Tuhan, engkau yang tanganmu terangkat ya, berkatmu melimpah, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Engkau diberkati selalu. Jengkel ya, gak damai rasanya. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan karena jengkel, marah adalah perasaan. Dan melakukan sesuatu yang damai, tenang,
menyenangkan adalah sebuah keputusan. Engkau yang angkat tangan, putuskan hari ini Tuhan menjangkau hatimu, dan engkau akan berdamai selalu dengan Tuhanmu, dan masalahmu dimerdekakan. Loh, tepuk tangannya kayak orang ragu-ragu sama Tuhan ya. Oke. Ya. Ayo. Dipilih sekarang damainya. Jangan pilih berselisih, jangan pilih berantem. Kelihatannya naif, gampang gitu ya. Enggak. Ternyata tidak semudah itu. Ketika banyak khotbah menceritakan Yesus lahir di kandang, Yesus lahir di palungan dan lain sebagainya, dan kau masih tanya berdamai itu apa? Engkau kelamaan menaruh Yesus di kandang, dan engkau tidak taruh hatimu penuh dengan Yesus. Engkau taruh Yesusmu di kandang saja. Engkau nggak taruh Yesus di dalam hati dan hidupmu. Maka itu sulit untuk berdamai dengan dirimu bahkan. Gak usah muruk dengan orang lain. Kita masih sering, aku iso enggak ya? Aduh, aku karirku kok gak bagus ya? Mungkin aku terlalu bodoh ya? Aku gak bisa sekerjaan ini. Gak ada ya yang lahir procot, gitu ya, bawa arloji ini. Atau aku pinter nih, komputer nih, aku bisa accounting nih. Gak ada. Semuanya datang dengan nol. Kita mesti berdamai sama diri kita sendiri. Dan ini adalah start awal langkah kita. Now or never. Sekarang waktunya berdamai. Dan engkau nggak taruh Yesus di kandang saja. Undang Yesus dalam hatimu. Libatkan dia sekarang. Taruh dia di dalam hatimu. Supaya engkau mudah berdamai. Mengambil keputusan damai. Dan dia engkau jadikan raja damai. Engkau akan berdamai dengan situasi di kantormu yang gak enak. Dengan segala kehidupanmu. Mungkin ada perkawinan yang belum dikaruniai anak. Dan kau merasa, oh, mertuaku kok menjengkelkan, kok nyuruh-nyuruh aku punya anak segera, gimana caranya? Gak ada rumusnya. Dan formula berdamai tidak pernah dijual. Karena formula damai adalah Yesus gurunya. Dia adalah jalan terbaik untuk kita mengambil langkah damai. Dia sudah datang. Dia sudah lahir. Dia sang damai itu. Berdamai sekarang. Ada ibu di sini yang punya anak lebih dari 2 dan lahirnya normal. Yang punya anak lebih dari 2, kasihan, mandul semua. Saya cuman, lahir normal semua ibu. Siap. Berhubung ibu sudah sering ketemu, saya mau ibu yang jarang ketemu ya. Ibu yang jarang ketemu, yang anaknya lebih dari 2, lahirnya normal semua. Angel ya. Yang anaknya 2, tak turunkan ya, lahir normal semua. Ya, ibu yang tengah itu ya. Ya, yang jarang saya lihat. Mari bu, come on bu. Iya, maju bu. Ibu sembunyi, engkau ku kejar, ya. Bu, ayo bu. Mari bu. Aku soronya penuh iki ya. Ibu kalau maju gini bentar aja. Yakin nggak mau ya? Mau? Oh, mau ya. Kasih applause ya, ibunya mau. Sudah makan bu? Puji Tuhan saya belum. Ya, mari bu. Namanya bu siapa? Bu Rita. Kemana aja selama ini kok gak kelihatan bu? Ibu gak dihakimin gak ya? Anaknya 2, lahir normal semua. Sakit waktu lahir?
kok melahirkan lagi? Sudah terlanjur ya. Ada kue diinjak, terlanjur dimakan ya. Sayang katanya ya. Melahirkan 2 kali karena terlanjur. Masa sih Bu? Ibu tahu resikonya sakit kan? Tahu. Kenapa kok mau lagi? Dikasih 2. Ilmu kedokteran, meskipun saya nggak pernah belajar kedokteran, saya belajar ya, browsing, gurunya banyak sekarang. Ketika ibu-ibu melahirkan, hamil mau melahirkan, sakitnya memuncak betul, sakit banget. Kayak apa rasanya Bu? Rasanya kata orang itu 1000 penyakit bawa 1. Wih, ngeri ya, 1000 penyakit di bawah 1, sakit banget ya. Nah kok ibu? Ternyata pada waktu sakit itu memuncak, Tuhan kasih sesuatu untuk menjadikan kita belajar rasa damai itu dengan hormon endorfin yang mentok. Jadi ketika rasa sakit itu tinggi, ada hormon endorfin yang Tuhan izinkan lepas dan membuat kita, begitu bayi itu lahir, nangis, ibu dengar suaranya, ibu sukacita dan lupa tiba-tiba rasa sakitnya. Iya, makanya mau beranak lagi. Dan itu perlu kedamaian. Berdamai dengan situasinya. Ibu langsung hatinya damai ya, dengar anaknya nangis. Masih ingat situasi itu Bu? Ingat, mau beranak lagi Bu? Enggak. Bu, sudah besar-besar ya. Kalau pergi sulit ya, pergi 2 hari kayak pergi 2 bulan ya. Bawa koper gede-gede ya, curcol nih Bu. Iya. Ibu karena datang maju, bajunya merah, saya sudah prediksi, saya bawa yang hijau ya. Iya ya. Aduh Bu, iya. Ini limited edition Bu. Ibu bajunya merah, bahkan yang hijau ya. Silakan duduk ya Bu. Oke. Lihat, Tuhan kalau menciptakan segala sesuatu itu presisi. Jadi nggak ada rasa damai yang nggak bisa dikerjakan. Hanya kita saja yang terlalu naif, cengeng, terlalu mudah mengasihani diri, dan kita celakanya adalah orang yang sangat jahat sama dirinya sendiri. Aku nggak bisa mengerjakan itu. No, katakan engkau punya Tuhan yang besar, membuat engkau berdamai dengan dirimu sendiri dan engkau diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada selain Dia adalah juru damai terbaik di antara kita semua manusia yang lahir sudah dikandung dengan dunia yang penuh dosa. Dia menjadi pendamai manusia dengan Allahnya. Dia kelewat sempurna. Ini hujan syahdu banget ya. Bukan karena kalau memang seperti ini harusnya. Sayang, jasku harus kembali pulang. Saudara, berdamai sekarang. Mungkin kehidupanmu nggak lancar. Engkau tidak merasa beruntung. Percayalah, Yesus adalah agen damai paling sempurna. Diperdamaikannya hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Jangan lagi pernah merasa bahwa hidupmu orang yang paling malang, paling sulit. Dia tahu caranya mendamaikan hati kita. Siapa yang percaya? Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir. Aku takut jatuh ya, kesetrum nanti. Roma 3, 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya.
Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah sesuatu yang sempurna, tidak akan pernah diragukan bahwa ia adalah pemilik kedamaian yang tidak akan pernah tergantikan. Kau yang masih berselisih hari ini, pandang Yesusmu, dia nggak akan pernah cari perkara. Dan siapa kedamaian itu? Sebut namanya. Siapa namanya? Dia sudah lahir. Jangan pernah kau sia-siakan kelahirannya. Dan saya berharap kuda minum kopi pinggir kali ini akan terus bisa terjadi. Gedungnya biar penuh setiap Sabtu sore. Teman-teman Rombongan, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati terus sepanjang tahun. Tahun yang akan datang, akan datang, akan datang, akan datang, akan datang, akan datang. Engkau akan terus diberkati. Natal itu membawa damai yang sempurna bagi hidup kita. Jangan sekedar merayakan Natal karena dia yang ulang tahun itu. Jangan sampai ternyata dia kota di ujung sana dan kau sibuk dengan perayaanmu. Alami dia, dan damai sejahtera itu akan melingkupi hidup kita. Sukacita surgawi bersama kita selalu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Khotbahnya selesai. Tapi kasih Tuhan dan Natal itu akan selalu hidup di dalam hidup kita selalu, dari saat ini sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati.